Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Bapak Ibu, adik-adik dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi sehat, sempat, kuat untuk melaksanakan ibadah di bulan suci ini. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi baginda besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah membahas hadis dari hadis ke-11 dan 12. Hari ini kita masuk ke hadis yang ke-13. Hadis ke-13 ini bercerita tentang bahwa kita itu satu manusia dengan manusia yang lain. Terkhususnya satu muslim dengan muslim yang lain itu bagaikan satu bangunan, bagaikan sebatang tubuh. Maka satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Kalau sudah menjadi sebatang tubuh itu, misalnya kalau tangan saya kena jarum, maka seluruhnya akan ikut merasakan bahwa connect, nyambung bahwa ada kena jarumnya. Kaki misalnya kena duri, maka semuanya ikut merasakan sakit. Nah, itulah namanya sebatang tubuh. Ketika satu sakit, maka semuanya sakit. Ketika satu senang, semuanya ikut senang. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila Syamashari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya masuk ke hadis, saya teringat bahwa Imam Syafi'i itu adalah orang yang paling memuliakan ilmu. Imam Syafi'i itu ketika beliau lagi belajar, batal wudunya langsung ke kamar mandi. Sampai-sampai sehari itu beliau itu tidak akan melakukan sesuatu, terutama belajar, kecuali beliau dalam keadaan suci. Maka bolehlah kita misalnya akan ngaji itu wudu dulu. Karena kenapa? Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dan mudah-mudahan dengan kita suci itu ilmu gampang masuk kepada kita, gampang kita untuk menangkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah. Nama panggilannya Abu Hamzah. Berarti bapaknya Hamzah. Siapa beliau ini? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah orang, termasuk orang tuanya itu ibunya yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW dari Mekah. Jadi termasuk golongan Ansor. Jadi Anas bin Malik ini waktu Rasul masuk kota Madinah itu usianya 10 tahun, masih sangat belia. Beliau hidup bersama Rasul itu 10 tahun juga. Karena ketika Rasul meninggal, usia Anas bin Malik ini 20 tahun. Jadi kebersamaan dengan Rasul itu cuma 10 tahun.
Namun seperti yang saya ceritakan tempo lalu, ketika Rasul sampai ke Madinah itu banyak orang yang berwakaf kepada Rasul. Ada yang mewakafkan tanahnya, ada yang mewakafkan kebunnya, ada yang mewakafkan barang, mewakafkan hewan, ternak. Nah, ibunya Anas bin Malik ini tidak memiliki apa-apa untuk diwakafkan, untuk diberikan, untuk disedekahkan kepada Rasulullah SAW atau sebagai hadiah. Maka beliau membawa anaknya inilah, membawa Anas bin Malik. Beliau katakan, ibunya Anas bin Malik berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak punya binatang ternak untuk saya berikan kepada engkau. Saya tidak punya tanah, saya tidak punya kebun, saya tidak punya buah-buahan. Tapi aku ingin memberikan untuk agama Islam ini kepada engkau ya Rasul. Maka aku titipkan, aku berikan anakku kepada engkau untuk kemudian ya digunakan dalam agama Islam ini." Maka di sini dikatakan bahwa Anas bin Malik itu khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini adalah pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya layaknya pelayan itu ya khadimah. Beliau itu yang memenuhi kebutuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasul butuhkan, kalau Rasul misalnya meminta untuk diambilkan air, dibelikan makanan atau apapun. Nah, itulah kerjanya Anas bin Malik selama bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu kadang, saya dulu ketika di pesantren Tebuireng itu dekat-dekat ke kiai itu biar disuruh. Karena kenapa? Meyakini bahwa ketika kiai yang nyuruh kita, ketika guru yang nyuruh kita itu pasti ada berkahnya. Itu dulu ya Allah, ketika kiai itu jangankan nyuruh ya, senyum kepada kita itu luar biasa senangnya. Pak Kiai tadi senyum sama saya. Ya di antara ribuan santri gitu kan, dan kita terpilih menjadi orang yang mendapat senyumnya, atau kita menjadi orang yang kenapa dia harus milih kita untuk dia minta tolong, berarti kan kita spesial gitu. Nah, begitulah kehidupan Anas bin Malik. Nah, ketika Anas bin Malik ini diserahkan oleh ibundanya, Rasul tahu bahwa Anas bin Malik ini bukan keluarga yang mampu. Maka Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik, ya Allah, mudah-mudahan anak ini nanti kasratul mal wa waladuhu. Mudah-mudahan anak ini nanti banyak harta, banyak anak. Kalau yang berdoa kita, saya yang berdoa dan yang minta doa adalah orang lain, belum tentu langsung dikabulkan. Tapi kalau yang minta doa, yang berdoa ini adalah baginda Rasulullah SAW, itulah berkahnya. Siapapun, apapun yang didoakan Rasulullah SAW itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Anas bin Malik ini didoakan oleh Rasul, ya Allah, mudah-mudahan Anas bin Malik ini nanti banyak hartanya dan banyak anaknya. Dan betul saja, Anas bin Malik ini tergolong sebagai sahabat yang paling kaya. Kebunnya itu, kebun Anas bin Malik ini, kalau punya orang, misalnya orang di Madinah itu kebunnya cuma berbuah setahun sekali. Pohon kurma kan begitu. Nah, kalau kebunnya Anas bin Malik ini berbuah setahun 2 kali, gimana coba? Dan anaknya banyak. Anaknya Anas bin Malik ini. Ketika Anas bin Malik meninggal, itu dihitung anak dan cucunya jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Jadi apa yang Rasul doakan kepada Anas bin Malik ini tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan harta yang banyak, diberikan keturunan yang banyak, sampai-sampai ketika Anas bin Malik meninggal, jumlah anak cucunya itu dihitung para sahabat lebih kurang 100 orang semuanya. Luar biasa. Ya kaya harta, ya kaya anak. Apalagi kemuliaan yang didapatkan oleh Anas bin Malik bersama Rasulullah SAW.
Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling lama meninggal. Jadi ketika sahabat yang lain itu sudah meninggal dunia dan termasuk tergolong sahabat yang terakhir meninggal. Coba, lah banyak harta, banyak anak, mati lama, meninggal umurnya panjang. Kurang apa? Nah, itulah berkah Anas bin Malik diserahkan oleh ibundanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita mondokkan anak ke pesantren itu udah ikhlas saja. Kita tawakal aja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku infakkan anakku ini untuk agama Islam. Saya titipkan di pesantren, saya titipkan dengan kiai, saya titipkan dengan abah. Ya udah, biar nanti pokoknya kalau bisa seperti Anas bin Malik dititipkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul, meskipun dari keluarga tidak mampu, ibunya tidak memiliki apa-apa, Anas bin Malik ini menjadi orang yang dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau ini seumuran dengan anaknya Umar bin Khattab. Ya, umurnya itu kurang-kurang ya, ketika Rasul meninggal itu umurnya 20 tahun. Ya begitulah dulu hampir-hampir usianya Anas bin Malik, anaknya Umar bin Khattab, Ibnu Umar itu, dan juga Abdullah bin Amr bin As, itu seumuran semua itu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Khadimu, siapa beliau? Apa pekerjaan beliau dulu? Khadimu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, bahwa beliau adalah pelayannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dititipkan oleh ibundanya, kemudian oleh Rasulullah. Ya Rasul kalau mengambil orang untuk pelayan itu bukan berarti melayani betul, tapi Rasul angkat seakan-akan beliau ini ya meskipun dia sebagai pelayan tapi sudah menjadi bagian anggota keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bunyi hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Rasul bersabda, la yu'minu, tidak beriman, belum beriman, ahadukum, kalian atau salah seorang dari kalian, sampai kapan? Jadi kita itu belum dianggap beriman kalau belum melakukan ini. Ya padahal yang dibawa mati ini iman. Harta itu tidak dibawa mati, jabatan tidak dibawa mati, gelar sarjana S1, sarjana S2, sarjana S3 itu juga nggak dibawa mati. Yang akan kita bawa mati itu kan iman kita. Nah, iman kita inilah yang diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di hadis ini dikatakan, la yu'minu ahadukum, belum beriman, tidak beriman, atau belum sempurnalah keimanan kamu itu, hatta yuhibbu, sehingga kamu mencintai, li akhihi, sehingga mencintai saudaramu, saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya betul, belum beriman orang itu kalau belum sholat, betul. Belum beriman kalau belum sedekah, iya. Belum beriman kalau belum melaksanakan ibadah wajib, ya betul. Berzakat, haji atau apapun, ya betul. Tapi konteks sosialnya mana? Sehingga hubungan itu kan dua. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minallah ini hubungan hati kita dengan Allah. Maka makanan manusia itu sebenarnya bukan makanan-makanan yang bersifat nasi putih, lauk pauk. Itu kan makanan santapan fisik kita agar kuat. Tapi ada makanan yang bukan hanya menguatkan fisik, tapi menguatkan keyakinan, menguatkan jiwa kita, menguatkan hati kita.
Nah, apa makanan hati itu? Makanan hati itu ya iman itulah. Belum beriman salah seorang di antara kalian, kalau belum apa? Bukan hanya belum sholat, bukan hanya belum sedekah, bukan hanya belum zakat, bukan hanya belum haji atau umroh, tapi belum beriman salah satu di antara kita, atau belum beriman kita semuanya ini, kalau belum mencintai saudara kita sendiri, mencintai manusia sesama muslim, mencintai santri kita, mencintai kawan kita, mencintai semuanya, teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang kita temui dalam kehidupan itu, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi Rasulullah SAW amat lembut mengatakan, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Apakah kita sakit ketika dicubit? Sakit. Maka begitu juga ketika kita mencubit saudara kita. Apakah kita merasa tersinggung ketika ada orang yang mengata-ngatai kita, membuli kita, mencemooh kita, memaki kita? Tersinggung, marah juga. Nah, begitu juga ketika kita melakukannya terhadap orang lain. Maka hidup ini harus bisa banyak merasa, bukan merasa banyak. Kalau kata orang tuh bisa merasa, bukan merasa bisa. Nah, kalau bisa merasa berarti apapun yang kita terima dari orang lain yang buruk, maka sama ketika kita melakukan kepada orang lain itu keburukan, orang lain itu akan tidak senang. Maka sebelum kita melakukan sesuatu keburukan kepada orang lain, anggaplah kita jadi korbannya dulu lah, jadi objeknya dulu lah. Senang nggak kalau dilakukan seperti itu? Kan nggak senang. Maka jangan melukai hati orang, jangan mencemooh orang, jangan menzolimi orang, kalau kemudian bahwa hal itu tidak senang kalau itu terjadi kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang sekarang itu tidak tidak peduli lah, tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Puasa ini kan melatih kita merasakan penderitaan orang lain. Maka kalau kita itu kan setelah 1 bulan berpuasa ini kan, setelah itu tidak puasa lagi. Nah, sementara mereka yang kita rasakan penderitaannya ini keluar dari bulan puasa, mereka tetap berpuasa. Karena kenapa? Ya memang nggak punya makanan yang banyak seperti kita. Ya kalau kita keluar bulan puasa ini, ya bisa makan 3 hari sekali lagi. Sementara mereka bisa jadi ya makannya sama kayak seperti berpuasa. Ya bisa sahur, artinya bisa makan pagi sama makan malam aja. Itu pun kadangkala dari hasil ya jual bekas botol minuman yang kita minum, minuman plastik yang kita minum, ya itulah hasil mereka bisa makan. Maka di hadis ini kita betul-betul diajak untuk merasakan yang orang lain rasakan, sehingga kalau bahasa saya tadi, kita menjadikan diri kita objek dulu. Kita menjadikan diri kita itu sebagai orang yang dizolimi dulu. Nah, bagaimana ketika kita melakukan kezaliman juga terhadap orang lain? Pasti tidak enak. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum beriman. Jadi kalau belum beriman itu tidak sempurna, bahkan iman ini akan kita bawa mati, iman ini akan kita bawa sampai akhirat. Iman inilah yang akan menjadi kadar berat atau tidak timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang, ada enggak keimanannya.
Ya keimanan itu bukan hanya menghadap Allah saja, Allahu Akbar, tapi dengan orang lain kita zolim, dengan ibunda kita durhaka, dengan anak-anak tidak peduli, dengan anak yatim kita memaki mereka. Ini kan sama aja. Kenapa? Kedalaman agama seseorang. Kalau agama orang itu sudah dalam, maka bukan lagi dilihat dari sholatnya, bukan lagi dilihat dari puasanya, banyaknya dia mengaji Al-Quran berapa kali sehari dia khatamkan atau sebulan dia menghatam Quran. Kedalaman agama seseorang bukan dilihat dari sholat, bukan dilihat dari sedekah, bukan dilihat dari Al-Quran yang dia baca, bukan dilihat dari puasa, tapi bagaimana dia memperlakukan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Maka seharusnya apa? Perlakukanlah orang lain itu sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. Karena akan timbal balik ini. Apa yang kita lakukan kepada orang lain akan orang lain lakukan terhadap kita. Kalau kita senyum, lihat orang lain akan membalas senyum. Jadikan sahabat itu, jadikan teman itu seperti cermin. Maka kita dengan sahabat itu kan bercermin. Nah ini intinya, bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa teman itu mempengaruhi agama temannya. Kalau temannya ini soleh, maka teman satunya itu akan ikut menjadi soleh. Karena kenapa? Dia akan mempengaruhi temannya yang lain. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tidak soleh, orang yang cenderung melakukan kezoliman, lambat laun terhadap apa yang teman kita lakukan. Karena semuanya timbal balik. Perlakukan orang lain, kalau di hadis Rasul itu, ittaqullaha haitsuma kunta wa yattabi'us sayyi'ata bil hasanati tamhuha wa khuluqun nasi bi khuluqin hasanin. Ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Wa yattabi'us sayyi'ata bil hasanati tanhuha, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, seperti yang saya jelaskan di hadis sebelumnya itu. Wa khuluqun nasi bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang terbaik. Nah ini memperlakukan manusia dengan perlakuan yang terbaik, bagaimana mencintai saudara kita, mencintai orang lain itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benarlah kiranya orang tua ketika anaknya pamit mau sekolah, Bu, berangkat sekolah, ilu-ilu nak, jangan belagau. Iya nak, pergilah, jangan kelahi ya nanti sama temennya. Nah ini kan aturan turun temurun. Saya dulu ketika ibunda saya pamit cium tangan, diberikan uang jajan oleh ibunda saya, oleh mak saya. Mak, berangkat sekolah. Iya, kata mak saya, kasih uang jajan. Jangan kelahi ya, baik-baik sama temennya ya, sayang sama gurunya ya. Ya itu. Kalau bahasa mana itu, belelaga mau. Nah, keadaan yang dikatakan orang tua ini sebenarnya adalah ya apa yang dikatakan oleh hadis ini. Bisa tidak kita itu dalam sehari itu memandang orang itu dengan penuh cinta, dengan penuh sayang. Maka ketika kita memasak itu, bisa tidak kemudian kita ingat juga tetangga kita di sebelah kita ini, apakah mereka punya sayur atau tidak. Ya sekalipun mereka tidak punya sayur, kalau kita mau memberikan juga tidak masalah. Artinya ada perasaan yang tumbuh di mana sikap sosial kita itu tinggi terhadap orang lain. Jadi
Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jangan dibilang Bukhari Muslim itu satu orang. Imam Bukhari satu, Imam Muslim satu. Nah, kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, namanya muttafaqun alaih. Kenapa disebut muttafaqun alaih? Disetujui oleh seluruh ulama hadis. Jadi boleh nggak Ustadz kalau ngasih nama anak Bukhari Muslim? Ya boleh. Siapa nama anaknya? Bukhari Muslim. Boleh. Tapi kalau di dalam hadis itu ada rawahu Bukhari wa Muslim, itu artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, seorang mukmin dan satunya itu bagaikan satu jiwa, satu tubuh. Al-muslimu kalbunyani, kata Rasul. Muslim satu dengan yang lain itu sebagaimana sebuah bangunan. Maka yang satu menguatkan yang lainnya. Tahu rumah panggung, rumahnya orang Bengkulu itu. Rumah panggung itu kan ada tiang ya di bawah itu. Nah, rumahnya kan di atas. Ini kan panggung di bawah ini kan kosong tuh. Biasanya dibuat juga untuk tempat kayu bakar, ada juga yang menaruh untuk beras, padi. Nah, di atas ini rumahnya. Nah, rumah ini kan nggak bisa berdiri kalau nggak ada tiang-tiangnya itu. Tapi kan nggak mungkin menjadi rumah kalau cuma hanya tiang-tiangnya saja. Kalau tidak ada pondasinya. Kalau cuma ada pondasi tiang saja kan nggak enak kalau nggak ada dindingnya. Ada dinding, ada tiang, ada pondasi, enak nggak? Kalau terbuka di atas juga nggak enak. Ada atapnya, menjadi sebuah bangunan. Dan seperti itulah kita dengan saudara kita dengan sahabat kita dengan orang lain. Karena kita pada dasarnya adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Yang kedua, hadis ini menganjurkan kita untuk tidak berlaku hasut, tidak suka mengadu domba, tidak suka menzolimi, tidak suka suuzon. Jadi dikit-dikit kalau ada orang yang datang ke rumah kita, ini pasti mau ngopi aja ini. Nggak pernah, kalau dia datang udah pasti buat kopi, minta kopi. Rokok habis, ini kopi habis, rokok habis kalau dia datang. Ya enggak masalah. Ya alhamdulillah kita masih bisa berbagi. Ya, jangan dengki lah. Kita itu lebih baik ketika teman kita mendapatkan sesuatu kebaikan, kita ikut bergembira. Kalau saudara kita, sahabat kita itu memperoleh kebahagiaan, apa yang kita lakukan? Kita turut berbahagia. Jangan kebalikannya. Ketika saudara atau teman kita, sahabat kita itu memperoleh kebaikan, kita yang merasa sedih. Malah seharusnya ketika teman kita bersedih, kita yang harus ikut bersedih. Jangan gembira. Iman itu yazid wa yankis. Iman kita itu, iman manusia itu bisa bertambah, bisa berkurang. Maka kita itu harus istiqomah bagaimana caranya untuk terus menaikkan iman kita. Ya syukur-syukur, kalaupun tidak bisa bertambah ya tetaplah istiqomah gitu. Ya minimal kalau belum bisa melakukan kebajikan, menghindarkan diri dari kemaksiatan itu kan sudah lebih baik. Maka ketika mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri, kita tidak akan menjerumuskan saudara kita kepada hal-hal yang akan membahayakan bagi diri. Kalau tidak bisa membahagiakan mereka,
maka jangan menyakiti mereka. Ini sebenarnya simple, ada sederhana sekali. Belum bisa membantu dia, belum bisa membahagiakan dia, belum bisa menolong dia, ya sudah, tidak masalah. Tapi jangan menghalangi jalannya. Jangan kemudian menyelah bagaimana agar dia terjatuh gitu. Atau sampai-sampai kepada menggagalkan rencana dia. Ya sudah, nggak bisa membahagiakan dia, jangan menyakiti hatinya. Yang terakhir, hadis ini adalah penyatuan hati. Doa kita itu kan Allahumma alif baina muslimin wal muslimat, Allahumma alif qulubil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, satukan hati orang mukmin, satukan hati orang muslim. Kita minta disatukan hati kita. Kenapa? Kalau udah satu hati itu enak. Kita satu tujuan, menjalankan segala sesuatunya, ibadah kepada Allah itu nyaman. Karena kenyamanan yang kita ciptakan kepada tetangga kita, kepada saudara kita, itu bagian daripada sedekah kita. Paling baik orang orang yang kebaikan, salah satu kebaikan itu adalah tangan kita ini atau diri kita ini tidak membuat tetangga kita terganggu terhadap kita. Ini kan maksudnya banyak, bukan hanya tetangga, tapi orang lain tidak terganggu dengan apa yang kita lakukan. Ya, kita punya tangan, tapi jangan sampai tangan ini kemudian membuat orang lain merasa terganggu. Kita punya mata, kita punya mulut, orang lain juga punya mulut. Kita punya kaki, orang lain juga punya kaki. Ya, artinya apa yang kita miliki kan orang lain juga memilikinya. Maka bagaimana caranya apa yang kita miliki ini tidak sampai membuat orang lain terganggu. Syukur-syukur kita bisa melakukan dengan segala apa yang ada pada diri kita ini untuk membantu orang lain. Bapak Ibu, adik-adik santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa saya sampaikan di hari ini. Kita satu hadis dulu, besok kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.